Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana uh, kondisi percintaan kamu dan dia hari ini ya. Healing family issue. Oke, dia sedang mencoba untuk melepaskan diri dari beban keluarga. Apapun itu bebannya, entah itu tekanan dari keluarga atau mungkin keluarganya punya beban gitu ya. Dia ingin melepaskan itu. Dia ingin menyelesaikan dulu ya eh, beban yang berasal dari keluarganya ini gitu. Oke, ada Nine of Wands, kemudian Ten of Wands, The Chariot. Aku melihat di sini karena ada Nine of Wands ya. Jadi situasinya sebenarnya dia pengen menjalin hubungan sama kamu. Ya, kenapa menjalin hubungan dengan kamu itu kok nggak pernah sukses sih gitu ya. Dan aku lihat juga di sini akhirnya dia kayak menutup hati gitu ya, menutup hati dengan orang-orang karena dia merasa kok sulit banget gitu ya menjalin hubungan dengan kamu. Dan aku melihat bahwa dia itu kayak merasa bahwa dia itu udah memberikan usaha yang pol-polan gitu sama kamu, tapi kok nggak pernah sukses gitu ya hubungannya dengan kamu, nggak ada titik terang untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu. Ini nih kayak berat banget ngejalin hubungan sama kamu. Padahal di sini aku melihat ya dia tahu sih sebenarnya kalau mau menjalin hubungan dengan seseorang itu memang harus dari kedua belah pihak yang sama-sama berjuang, sama-sama mau berkorban, sama-sama mau mempertahankan hubungan. Dia tahu itu, dia sadar akhirnya ya, dia udah sadar di sini aku lihat. Dan aku melihat kenapa itu nggak sukses hubungan di antara kamu dengan dia ya karena sebenarnya kalian ini sama-sama mau sama-sama saling ketergantungan gitu ya, sama-sama saling mengandalkan. Hanya saja dari sisi dia ini nampaknya dia ini punya beban keluarga. Ya, makanya di sini dia pengen healing family issue dulu. Dia punya beban keluarga, entah itu dia harus menanggung kehidupan keluarganya, entah dia memang harus mengikuti mau dari orang tuanya, dari ibunya, dari ayahnya gitu. Intinya dia merasa terbebani dari pihak keluarga yang membuat dia itu kayak punya kelemahan, kelemahannya itu ya dari keluarga itulah gitu ya. Jadi dia di sini tidak mau menunjukkannya ke kamu gitu ya. Dia tidak mau dipandang lemah, dia tidak mau dipandang remeh oleh kamu, dia tidak mau dipandang eh, rendah oleh kamu, makanya di sini dia tidak jujur sama kamu. Padahal sebenarnya kalian itu sebenarnya sama-sama ingin mau sama-sama mengandalkan, cuman karena mungkin dia masih gengsian, dia masih punya ego yang tinggi, akhirnya di sini dia tidak mau menampakkan kelemahan sisi lemah dari dia. Ya, sisi lemah dia itu ya dari keluarga itu ya, dia tidak mau menunjukkan itu. Ya, bisa jadi memang beban kehidupan dia berat, dia mungkin harus menanggung perekonomian keluarga ya. Karena aku lihat di sini dia gila kerja, ya, dia gila kerja, dia benar-benar berusaha banget untuk bisa memapankan kehidupan dia dari segi finansial gitu ya. Dia harus menanggung kewajiban yang begitu besar, memenuhi kebutuhan keluarga besar dia, atau mungkin dia punya hutang, atau dia punya tanggungan apa yang harus dia eh, selesaikan gitu ya. Dan dia di sini nggak mau melibatkan kamu, dia di sini tidak mau membuat kamu terbebani juga dengan masalah dia. Akhirnya di sini dia tidak jujur, dia tidak menceritakan semuanya ke kamu. Nah, sedangkan dari sisi kamu, aku melihat sebenarnya kamu itu pengen punya pasangan itu yang jujur, cerita aja gitu, berbagi beban gitu ya. Tapi dia nggak mau itu. Akhirnya ya kamu di sini curiga sama dia. Akhirnya kamu merasa
"Oh, kamu nggak percaya sama aku, ya kayaknya aku juga nggak bisa percaya sama kamu. Kenapa kamu nggak bisa percaya sama dia? Karena kamu udah punya perspektif lain. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Padahal kan kita menjalin hubungan. Jangan-jangan nih, sebenarnya kamu bukan karena punya beban dari keluarga, tapi karena kamu punya yang lain," kayak gitu ya. Nah, The Chariot ya sebenarnya kemarin itu kan dia masih belum bisa nih ya jujur sama kamu karena dia masih punya banyak pikiran ya. The Chariot ini berarti pikiran dia itu masih misah-misah. Maksudnya tuh bukan bececeran, bukan, tapi kayak dia masih belum bisa menentukan arah tujuan kehidupan dia mau seperti apa. Ya, dia ini kan seperti pengendali dari kedua kuda ini ya. Nah, kalau dua kuda berarti kan dua otak ya, dua pemikiran. Nah, satu kudanya mau ke kanan, satu kudanya mau ke kiri. Nah, itulah mengibaratkan seperti pemikiran dia. Kayak dia itu masih mau ke kanan, masih mau ke kiri gitu. Jadi dia belum belum tahu mau kemana, arah tujuan dari pikiran dia ini mau kemana. Dia masih bingung gitu, masih ragu-ragu. Makanya di sini dia belum bisa yakin untuk membicarakan hal-hal yang krusial seperti ini, hal-hal yang apa namanya mendalam, hal-hal yang pribadi banget seperti ini ke kamu gitu. Nah, aku lihat karena di chariotnya di sini tegak, berarti dia nanti akan datang lagi ke kamu ketika dia udah bisa menyatukan pemikiran dia gitu ya. Dia udah bisa mengontrol pikiran dia pada satu tujuan gitu ya. Dan aku lihat di sini tujuan itu ya ke kamu lagi gitu ya di chariot. Dan dia di sini akan datang ke kamu eh, dengan percaya diri, dengan tekad yang kuat, dengan apa ya, dengan gairah, dengan semangat gitu ya. Intinya dia di sini akan datang ke kamu itu dengan keyakinan kuat gitu ya bahwa dia pengen lagi menjalin hubungan sama kamu, memperbaiki hubungan ini lagi gitu ya. Benar-benar dia akan yakin dan dengan keberanian dia eh, untuk memperbaiki hubungan ini ya. Apalagi di sini the devilnya tegak lagi ya, jadi kalian itu masih sama-sama saling ketergantungan. Kalian ini sama-sama masih saling apa ya namanya, eh apa tuh, ribet amat gua ngomongnya. hmm, Masih sama-sama posesif, sama-sama eh, saling membutuhkan gitu ya. Apalagi devil ini kan ada dua orang nih ya, cewek cowok, terus diikat oleh si devil. Devil itu iblis, monster, ya iblis ya. Ah, ya. Jadi eh, walaupun kalian penuh dengan masalah, hubungan kalian itu, kalian masih akan terus terkoneksi ya, terkoneksi lagi. Kalian akan terus dibuat untuk selalu bersama lagi, datang lagi bersama lagi gitu. Karena ada sesuatu dari kalian berdua ini yang belum bisa terselesaikan. Ada suatu masalah yang krusial di antara kalian yang itu selalu mencuat di dalam hubungan kalian, selalu eh, apa ya, terungkit lagi dan itu tidak pernah kalian selesaikan. Akhirnya ya kalian cuma putus nyambung doang gitu ya. Dan aku lihat juga sebenarnya kalian di sini sama-sama ketergantungan, sama-sama kecanduan satu sama lain. Maksudnya kecanduan itu ya mungkin kamu itu eh, apa nggak bisa hidup tanpa dia, kamu tuh bucin cinta banget sama dia dan dia pun begitu, dia juga ketergantungan sama kamu. Cuma kamu lah orang yang bisa membuat dia merasa happy ya, cuman kamu lah yang dia cintai seperti itu ya. Jadi kalian ini sama-sama masih saling ketergantungan. Dan aku melihat juga walaupun kisah percintaan kalian ini menyakitkan ya, penuh dengan apa penderitaan, penuh dengan apa penipuan, perselingkuhan, kemudian pengkhianatan gitu ya. Tapi aku lihat di sini kalian masih selalu terikat dengan rantai ini yang dinaungi oleh iblis. Jadi memang kisah percintaan kalian itu putus nyambungnya itu nggak dengan cara baik-baik gitu ya. Dan kalian masih selalu terikat gitu. Jadi
pasti kalian itu kalau berpisah itu penuh dengan pertengkaran, penuh dengan rasa bersalah, penuh dengan rasa amarah gitu ya. Tapi walaupun seperti itu ya pasti balik lagi, balik lagi, balik lagi gitu ya. Ada seseorang yang mungkin mendominasi hubungan atau menipu pasangannya ya. Juga ada yang mungkin terlalu cemburuan atau mungkin kalian sama-sama uh, cemburuan orangnya. Juga mungkin ada orang yang gampang atau mudah sekali tergoda dengan hal lain ya, entah dengan lawan jenis ataupun tergoda dengan bahan-bahan adiktif gitu ya. Mungkin ada yang memakai bahan-bahan adiktif di sini ya. Jadi kalian itu putus nyambung itu gara-gara bukan hal-hal yang baik gitu ya. Karena bukan hal-hal yang baik gitu ya. Kemudian ada temperance-nya reverse di sini. Karena temperance-nya reverse ya, berarti aku lihat di sini kalian ini mungkin dari dia ini lebih memedulikan hal yang lain atau orang lain gitu ya. Mungkin dia selingkuh ya, jadi dia lebih memperdulikan hak orang lain daripada kamu. Bahkan di sini kamu merasa kamu kayak dicuekin, kamu merasa sering ditinggalkan, kamu tidak diberikan perhatian lagi, kamu tidak dihormati, kamu tidak diberikan kasih sayang gitu ya. Intinya kamu merasa ditinggalkan di sini dan aku melihat bahwa banyak sekali perselisihan dalam hubungan kalian ya. Kalian sering bertengkar di sini dan yang satu pihak gitu ya Kak nggak mau mendengarkan gitu ya, nggak mau mendengar. Mungkin di sini kamu meminta keadilan kan ya, kamu pasangannya tapi kok kayak nggak pernah diperhatiin, nggak pernah diberikan rasa hormat dari dia. Jadi kamu di sini bukan memojokkan, tapi lebih ke kayak marah gitu ya, marah meminta keadilan dari dia gitu, meminta perhatian dari dia. Tapi justru malah di sini dia tidak menggubris ya keinginan kamu dan eh dia kayak seolah-olah gitu kayak oke, iya mendengarkan gitu ya seolah mendengarkan tapi justru malah kayak eh, mengacuhkan kamu gitu ya. Dalam hati dia justru kayak nggak peduli sama kamu. Akhirnya ya hubungan kalian berantakan, ya tidak menemukan solusi dari masalah kalian karena dia pura-pura gitu loh, pura-pura mendengarkan keluh kesahmu tapi tidak ada effort dari dia, tidak ada tindakan dari dia, tidak ada solusi dalam hubungan ini. Akhirnya kalian itu berpisah dengan cara tidak baik-baik. Ya, ini dikonfirmasi lagi dengan Seven of Swords ya. Ini benar-benar kuat berarti ya memang energi perselingkuhan, energi pengkhianatan dari si dia ya. Dan aku lihat di sini mungkin dia ketahuan selingkuh oleh kamu atau mungkin di sini dia yang mengaku bahwa dia selingkuh. Akhirnya hubungan kalian hancur, hubungan kalian berpisah tidak dengan cara baik-baik ya. Dan aku melihat di sini kamu mungkin gak cuma sekali dua kali diselingkuhi oleh dia. Ya makanya di sini aku melihat kamu kayak cuman menarik nafas dalam-dalam, kemudian oke, terserah kamu mau ngapain dan kita berakhir, oke? Kamu kayak udah nggak mau lagi menghabiskan energimu untuk marah-marah sama dia, untuk meminta lagi apa tanggung jawab ataupun meminta keadilan dari dia. Jadi kayak oke, silahkan kamu kalau mau selingkuh silahkan pergi sana selingkuh. Aku sudah maafkan kamu menyakiti aku, tapi cukup untuk kali ini aja aku berakhir atau memiliki hubungan dengan kamu dan kali ini berakhir dan oke, terserah padamu, kamu lebih memilih kayak udah terserah gitu ya. Kamu mau ngapain terserah dan kamu sekarang lebih memilih untuk melanjutkan hidupmu. Lebih memilih untuk membahagiakan dirimu sendiri, mengobati rasa sakit hatimu gitu ya. Kamu lebih memilih love yourself gitu ya. Apa yang sekarang menjadi prioritasmu, itulah yang sekarang kamu lakukan. Kalau misalkan sekarang kamu lebih memprioritaskan keuangan dan pekerjaan, yes, I think kamu akan lakukan itu sampai kamu udah nggak peduli lagi sama dia gitu ya. Bukan sampai nggak peduli lagi, tapi memang aku lihat lebih baik kamu berpikirnya itu kayak lebih baik daripada aku berjuang mendapatkan perhatian kamu. Aku udah lelah ya, apalagi di sini kan temperance-nya
reverse ya. Kamu udah lelah, kamu udah capek nih. Apalagi di sini ada Nine of Wands-nya reverse juga. Kamu udah cukup bersabar, kamu udah cukup berbesar hati memberikan dia berulang kali kesempatan, tapi nyatanya dia tidak berubah ya. Aku lihat di sini dan ya udah lebih baik kamu memprioritaskan atau memperjuangkan hidupmu sendiri, memperjuangkan finansialmu, mencari keuangan, ya mencari cuan, kaya dan ya udah gitu. Kamu kayak udah tentang cinta-cintaan itu udah nggak peduli lagi gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, kemudian Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer, ada Capricorn, ada Sagittarius. Em, Kedua belas zodiak bisa resonate kok dalam pembacaan ini asal ya ceritanya itu ya sama dengan kalian dan keadaan kalian. Dan ini zodiaknya bisa dari sisi kamu ataupun di sisi dia. Jadi kalian situasikan aja dengan kondisi kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.